Semuanya udah dapat? Udah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi sekolah. Sekolahku yang bersih, asri, dan nyaman. Ya. Sebelumnya kita baca dulu. Ada yang mau baca di depan atau di tempat duduk? Mas ya? Oke. Ya, dibaca dulu. Sambil berdiri ya Mas, sambil berdiri biar kelihatan. Nah, sekolah yang bersih, asri, dan nyaman. Sekolah adalah tempat belajar yang sangat menyenangkan. Begitu memasuki gerbang pandangan kita akan dimanjakan oleh halaman yang luas dan deretan pohon pelindung yang rindang. Rumput hijau ternyata rapi di pinggir lapangan dan pot-pot berisi bunga warna-warni tampak berjajar rapi di depan setiap kelas. Udara di sekolah terasa sangat sejuk karena lingkungannya terbebas dari tumpukan sampah dan debu yang berterbangan. oke, ulangi, boleh duduk Mas. Jadi yang dibaca oleh temanmu itu adalah yang dinamakan paragraf pertama. Apa tadi namanya? Paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama ini tadi teman baca, sekolahku adalah tempat belajar yang sangat menyenangkan. Tadi dibaca temannya menjelaskan sekolahnya punya halaman nggak? Punya. Halamannya luas atau sempit? Luas. Terus ada apa aja di sekolahnya itu? Ada pohon pelindung. Ada apa lagi? Ada rumput hijaunya juga. Ada lagi? Ada pot-pot berisi bunga warna-warni. Nah, di paragraf pertama ini menjelaskan udaranya tuh sangat sejuk karena lingkungannya terbebas dari tumpukan sampah dan berterbangan. Jadi kalau sekolahnya, kalau mau lingkungannya sejuk, berarti harusnya sekolah juga bersih, rapi, nggak ada tumpukan sampah. Ya, kalau berarti kita harus sering-sering bersihkan ruang kelas, di luar kelas itu ada juga ya, dibersihkan, jadi dikasih lap-lapi gitu. Sampahnya berarti harus dibuang di tempat sampah. Oke, di paragraf pertama ini ada yang namanya ide pokok. Ide pokok. Ide pokok itu kalimat utama yang menjelaskan dalam keseluruhan isi atau inti dari satu paragraf. Biasanya ide pokok ada di kalimat yang pertama atau kalimat terakhir. Kalimat, tahu nggak kalimat itu yang kayak gimana? Jadi kalimat itu dari awal sampai kalian ketemu titik. Jadi batasnya ada titik. Coba dilihat lagi yang pertama. Sekolahku adalah tempat belajar yang sangat menyenangkan. Titik. Nah, itu berarti kalimat pertama. Terus selanjutnya, begitu memasuki gerbang, pandangan kita akan dimanjakan oleh halaman luas dan deretan pohon pelindung yang rindang. Ada titik lagi, berarti itu kalimat kedua. Rumput hijau tertata rapi di pinggir lapangan dan pot-pot berisi bunga warna-warni tampak berjejer rapi di depan setiap kelas. Ada titiknya lagi nggak? Berarti ini kalimat keberapa? 3. Udara di sekolahku terasa sangat sejuk karena lingkungannya terbebas dari tumpukan sampah dan debu berterbangan. Ini kalimat keberapa? 4. Jadi
yang kita bacanya dibaca temu tadi satu ini itu namanya satu paragraf. Ditandai dengan apa satu paragraf itu? Ditandai dengan ada kalimat yang menjorok, kata semenjorok ke depan sini. Oke, bisa dilihat kata yang menjorok ke depan sini berarti itu namanya satu paragraf. Ini namanya paragraf. Ditandai dengan ada kalimat yang menjorok. Jadi kalau kalian menemukan di teks kok ada kalimat yang menjorok, berarti itu paragraf. Enggak, jadi maksudnya itu adalah sebuah paragraf. Oke? Berarti tadi lanjut ke ide pokok. Setiap paragraf pasti punya ide pokok. Ya, ide pokok bisa ditandai dari kalimat utama, kalimat pertama atau kalimat terakhir. Kira-kira kalau kayak gitu ide pokoknya di kalimat yang pertama atau yang terakhir? Nah, ide pokoknya ada di kalimat pertama. Karena apa? Dia menjelaskan sekolahku adalah tempat belajar yang sangat menyenangkan. Intinya adalah sekolah tempat belajar yang menyenangkan. Kemudian baru setelah kalimat pertama dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Kalimat kedua dijelaskan, oh di sekolahnya itu ada halaman yang luas, terus ada pohon-pohon yang melindungi biar menaungi biar halamannya nggak panas. Di kalimat ketiga itu juga masih menjelaskan kenapa sekolah tempat belajar yang menyenangkan. Karena di kalimat ketiga ini menjelaskan ada rumput hijaunya di pinggir lapangan, terus ada potnya warna-warni. Nah, kalimat keempat itu juga masih, iya mas, kenapa? Kenapa? Enggak lah, kok kayak menghilangkan tangan. Oke, boleh lanjut. Kalimat keempat itu juga masih menjelaskan kalimat yang pertama. Ya, udara di sekolah sangat sejuk karena nggak ada sampah dan debu yang berterbangan. Mana ide pokok dari paragraf itu? Berarti ditandakan, dicirikan dengan antara kalimat pertama atau kalimat terakhir. Ide pokok itu cuma satu, ya, nggak ada dua. Ide pokok cuma satu. Berarti kalau ada pertanyaan, ide pokoknya mana? Cari kalimat pertamanya itu di mana? Yang sampai ada titiknya. Di awal kalimat yang sampai ada titik. Kalau tidak, berarti ada di akhir kalimat. Di akhir paragraf yang paling akhir, itu juga bisa jadi ada di situ. Oke? Sekarang lanjut paragraf kedua. Ada yang mau baca? Mbak yang tengah sini. Sama Mbak siapa? Mbak Putri. Coba dibaca Mbak Putri. Membacakan. Jadi yang dibaca Mbak Putri berarti ini namanya paragraf kedua. Paragraf kedua ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang keaslian lingkungan sekolah ini tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari kegiatan kerja bakti yang rutin kami
bersama. Setiap hari Sabtu di akhir bulan, seluruh warga sekolahnya mulai ada siapa saja warga sekolah itu? Kepala sekolah, terus guru, siswa. Berarti kalian termasuk warga sekolah enggak? Termasuk. Nek Bu Ayu termasuk warga sekolah? Bu Ayu kan jadi guru. Berarti termasuk warga sekolah enggak? Masuk. Berarti kita sebagai warga sekolah tentunya harus ikut serta-merta dalam kegiatan kerja bakti. Oke. Ada kelompok yang bertugas menyapu halaman, mencabuti rumput liar, membersihkan selokan agar airnya mengalir lancar, hingga mengelap kaca jendela kelas. Kalau kerja bakti, kalau kerja bakti biasanya ngapain aja? Apa Mas? Cabut rumput. Kalau di sini, setara ini di depan sana biasanya kalau di kelas di luar nyapu, terus bersihkan kaca. Oke, ada lagi selain nyapu, bersihkan rumput, mengelap kaca, biasanya ngapain aja kalau kalian kerja bakti? Bisa juga membersihkan, kan itu kan juga ada selokan. Berarti kalau kerja bakti di situ juga harus dibersihkan, ada sampah diambil, akhirnya juga diambil. Gitu. Oke, sekarang Bu Ayu tanya, masih ingat kalau satu paragraf pasti ada satu ide pokok atau satu kalimat utama. Coba mana yang jadi kalimat utamanya? Kalimat yang pertama atau kalimat yang terakhir? Tadi siapa yang jawab kalimat pertama? Oke, kalimat berapa Mas? Pertama, coba dibaca Mas. Kalimat pertamanya kayak gimana? Oke, jadi dalam kalimat utama ini dia menjelaskan keasrian lingkungan itu gak langsung jadi, gak langsung asri lingkungan, tapi ada yang bareng-bareng, hasil kerja bareng-bareng berupa kerja bakti. Yang mengerjakan kerja bakti, di sekolah berarti siapa tadi? Siswa. Kepala sekolah, guru dan siswa berarti bisa dinamakan lagi menjadi apa? Enggak? Namanya warga sekolah. Nah, kalimat yang pertama itu jadi ide pokok. Kalimat kedua itu menjelaskan. Kan tadi kalimat pertama menyinggung ada kerja bakti. Di kalimat kedua dijelaskan kapan kerja baktinya dilakukan? Setiap hari Sabtu. Di awal bulan atau tengah bulan, akhir bulan? Jadi hari kerja baktinya di setiap satu akhir bulan. Semua warga sekolah bahu-membahu membersihkan lingkungan. Kalimat ketiga masih menjelaskan lagi. Ada yang bertugas menyapu halaman, cabuti rumput liar, membersihkan selokan, hingga mengelap kaca jendela. Keempat, suasana kerja bakti selalu seru dan penuh tawa karena kami mengerjakannya bersama-sama sambil belajar bekerja sama. Jadi kalimat utamanya di kalimat yang keberapa? Pertama atau yang ke satu? Paham sampai sini? Oke, lanjut. Paragraf selanjutnya. Coba Mbak dibaca, Mbak siapa? Mbak Fali.
gitu, mana sikap tanggung jawabnya kalian? Terus kalimat yang ketiga, setiap siswa harus memiliki kesadaran diri. Jika kita menggunakan ponsel sekolah, maka kita pula yang wajib menjaganya. Seperti yang tadi Bu Ayu sampaikan, kalau kalian makan, jajan di bawah di kelas, makannya di atas meja sini atau di bawah situ, ini kan juga termasuk fasilitas sekolah. Berarti kalau kalian yang pakai, berarti kalian harus menjaganya juga. Dengan cara apa? Kalau habis dipakai dibersihkan, mejanya jangan dicoret-coret, jangan dikasih diek, ya. Oke. Kalau dari paragraf keempat ini kalimat utamanya di mana, Mas Nando? Kalimat utamanya di mana? Kalimat pertama atau terakhir? Oke. Kalimat terakhir, benar. Dengan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang erat, sekolah kami selalu menjadi tempat yang sehat, indah, dan nyaman untuk belajar meraih kita. Kenapa tadi Mas Nando bisa menyebutkan kalimat utamanya ada di kalimat terakhir, bukan kalimat pertama seperti yang di awal-awal? Karena kalimat terakhir itu inti dari satu paragraf. Tadi kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, itu dia masih menjelaskan rasa tanggung jawabnya tuh kayak gimana, sikap tanggung jawabnya, ya toh? Terus ada siswa itu juga harus kesadaran diri, biar lingkungannya, sekolahnya juga bisa dimaksimalkan dengan optimal tuh. Oke, hari ini aja materinya kita. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau gitu bagaimana? Hari ini kita belajar apa tadi? Materinya tentang apa? Lampu yang bersih, asri, dan nyaman. Oke. Tadi Bu Ayu tanya, kalau paragraf itu dicirikan dengan apa? Paragraf, kalimat yang ada cirinya menjorok ke depan. Itu tadi namanya apa? Paragraf. Tadi warga sekolah siapa saja warga sekolah? Sekolah, guru, siswa. Kita coba latihan mengerjakan, ya. Nanti sebelum kalian mengerjakan ada soal, dikerjakan sebisanya, oke? Nanti di sini tulis nama dan nomor absen. Nama, nomor absen, oke?
kerja bakti? Nah, berarti kalau ngajak temenmu gimana? Ayo. Nah, berarti ajakan untuk menjaga kebersihannya gimana? Nah, diisi. Yang belum ada isinya diisi, ya? Ayo mas, gimana? Ayo, membuang sampah pada cuma kalimatnya masih udah bagus, tapi masih kurang itu ya. Nanti dibenerin lagi, oke? Oke. Lanjut, nomor 3. Mengapa lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya? Berarti agar suasana tetap nyaman. Ada yang jawab lain selain itu? Bisa juga ya. Bisa juga kalau lingkungan kebersihan sekolah itu nek bagus, itu juga bikin kita semangat belajar dan mencerminkan sikap kedisiplinan terhadap cinta lingkungan. Selain bikin suasana belajar nyaman, itu juga bikin kita semangat belajar. Lanjut, nomor 4. Sebutkan satu nilai Pancasila yang sesuai dengan kegiatan menjaga kebersihan sekolah. Ayo coba Pancasila bareng-bareng. 1, 2, 3. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kalau kerja bakti, bersih-bersih sekolah itu cuma satu orang atau beberapa orang? Beberapa orang. Siapa saja yang bersih ikut kerja bakti? Guru, siswa. Kalau kerja bakti kan harus bersatu antara guru, siswa, dan kepala sekolah. Bahu membahu membersihkan lingkungan sekolah. Berarti Pancasila berapa kalau bersatu? Bahu membahu. 3. Hah? 3. Oke, yang belum dijawab diisi. 3 bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ditulis mas. Seberapa tadi? Kalau nggak ditulis panjang berarti ditulis minimal sila ke. Kalau nggak ditulis Persatuan Indonesia, harusnya ditulis sila ke berapa? Bukan langsung 3, ya mas? Dibenerin dulu mas. Kok langsung 3? Sila ke-3. Ya wis gak apa-apa. Tapi nanti sila ke-3 gitu ya. Sila ke-5. Kalau kedua juga masih masuk, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa sila kedua bisa termasuk dalam mencerminkan sikap Pancasila ini dengan kebersihan lingkungan? Karena kita selaku manusia punya hak untuk sama-sama merasakan lingkungan yang bersih. Jadi jawabannya ada sila ke-3 dan sila ke-2. Yuk tambahin. Sila ke-3 dan sila ke-2 mas.
dan 8 menanam bunga. Berarti yang kerja bakti gimana ngitungnya? Berarti 12 ditambah berapa totalnya? 25. Oke, ada 25 berarti benar. Ada yang jawab selain 25? Loh, 24 hitungnya ini gimana itu? 12 tambah 5 berapa? Oh, habis 12 itu berapa? 13. 17. Sekarang ditambah 8. Tangannya 8. Berarti 24 tambah 25. Oke, semuanya sudah? Suasana nyaman. Kalau sudah, Bu Ayu cukupkan sekian materi kita hari ini. Tapi kita belajar tentang apa saja? Yang bersih dan asri. Nah, cara menjaga sekolah yang supaya bersih, asri dan nyaman dilakukan kegiatan rutin berupa apa? Kerja bakti. Siapa yang melakukan kerja bakti di sekolah? Oke, Anda paham? Kalau gitu, Bu Ayu tutup dulu ya. Nanti teksnya bisa sambil belajar dipelajari di rumah buat baca-baca bahan bacaan. Oke, Bu Ayu simpan dulu untuk pagi hari ini.